ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama. Dan dia mengkritik beberapa konsep atau beberapa tradisi di mana eh, ayat ini kemudian dipahami eh, secara apa? Secara konservatif dalam bahasa dia. Jadi tidak ada paksaan beragama di situ maksudnya adalah tidak ada paksaan beragama untuk orang non-Muslim memeluk Islam, tapi tidak sebaliknya. Ya. Eh, bagi orang yang sudah beragama Islam, maka dia tidak boleh berganti agama, berpindah keyakinan, atau kita sebut murtad. Nah, dia mengkritik keras fenomena itu. Saya lebih berbicara tentang menemukan nilai-nilai pencerahan nalar, kebebasan, dan toleransi dalam Islam itu sendiri. Jadi bukan yang produksi barat dan sebagainya. Nah, ini juga menarik. Mengapa Akil berstatement seperti ini? Padahal di babak berikutnya mungkin akan ditemukan bahwasanya dia juga mengakui bahwasanya pencerahan itu terjadi di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat, sobat Daras Buku dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan bagi teman-teman Muslim yang merayakan dan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kali ini Daras Buku hadir spesial selama bulan suci Ramadan. Ya, saya tidak sendiri, nanti akan ditemani kawan saya, Mas Hisham Malik. Kita berdua, Sobat Daku, akan mengulas dan membahas satu buku. Teman-teman yang sudah mengikuti Instagram Daras Buku tentu sudah tahu ya apa yang akan didaras, yaitu bukunya Mustafa Akyol ya atau Mustafa Akil ya. Bahasa Arabnya Akil masuk ke dalam bahasa Turki jadi Akyol. Entah pronounsnya bagaimana ya. Kita bilangnya Mustafa Akyol saja sesuai dengan tulisan dan yang mudah diucapkan oleh lidah orang Indonesia. Nah, ala kulli hal yang penting adalah bukunya ya. Dia 2022 menulis buku yang berjudul Reopening Muslim Minds ya. Sudah diterjemahkan oleh penerbit Naura, judulnya sama ya, Reopening Muslim Minds. Kemudian ada anak judulnya Kembali ke Nalar, Kebebasan dan Toleransi. Nah, mengapa buku ini menarik? Nanti kita akan diskusikan selama satu bulan tentunya. Akan kita coba bedah bab per bab yang menarik, ulasan-ulasan yang menarik ya. Di sini saya dan Hisham nanti akan mencoba memberikan hasil refleksi bacaan kami ya. Jadi poin-poin yang sudah tampil di layar itu menjadi poin besar, tapi nanti tentu pembacaan kami akan bisa jadi berbeda, bisa jadi bahkan tidak sepakat atau apa tidak sama, dan disitulah kemudian menariknya kita mendiskusikan buku yang sudah dibaca. Jadi buku akan semakin apa wawasan kita akan semakin luas ya, tidak menguap atau mengambang berhenti di bacaan, tapi coba kita diskusikan dengan kawan kita yang juga sudah membaca. Nah, tagline besar dari buku spesial Ramadan mengupas bukunya Mustafa Akyol ini adalah menjadi manusia peziarah. Kita semua sebagai manusia tentu berziarah ya di kehidupan dunia, kita bertanya, kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita dan kita belajar. Nah, itu yang nanti juga akan kita pelajari dari buku The Opening Muslim Minds ya, yang insya Allah akan tayang setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis ya. Kalau di hari biasa Senin dan Kamis itu adalah hari puasa sunnah, tapi selama bulan puasa Senin dan Kamis sama saja ya. Just kidding teman-teman. Nah, saya tadi sudah bilang ya, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh kawan saya Mas Hisham Malik ya. Kalau lihat dari
perawakannya bisa ketebak tidak? Dia orang mana ya? Ya, Mas Hisham ini adalah kawan saya di Yogyakarta, teman berdiskusi ketika saya masih di Jogja. Kebetulan sekarang dia menjadi Head Facilitator YIPC Indonesia, dan kita sama-sama pernah belajar di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi kita satu alma mater, beda nasib ya. Saya sudah balik ke Jogja, Hisham masih betah untuk stay di Jogja. Halo Tapi Hisham, Bang gimana Rahmat rindu kabarnya? Jogja kan? Iya, Sehat Bang, kalau Alhamdulillah. rindu, rindu ya. Apalagi bulan puasa ya. Ini bulan puasa biasanya kalau di Jogja ada kesan-kesan tersendiri ya puasa di Jogja. Hmm. Nah, ya Hisham, berarti buku Mustafa Akyol ini sudah proses atau juga sudah membaca buku ini juga ya, Bapak Hisham ya. Iya Bang, Bisa dilihat kan? Oke. sama-sama. Tapi kita tidak di endorse ya. Tapi memang buku ini menarik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengantarkan teman-teman ya sobat daku yang mungkin belum pernah membaca. Bisa jadi ada yang sudah membaca ya. Bisa juga nanti share pengalaman atau perspektif bacanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, bagi teman-teman yang belum membaca ya, jadi buku Reopening Muslim Minds ini menarik ya atau juga punya latar belakang ya, di mana di bagian pendahuluan sang penulis ya Akyol ya, beliau memang seorang freedom ya, pemikir yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai toleransi hak asasi manusia ya. Dia dari Turki ya. Nah, yang menarik di pendahuluan yang dituliskan oleh Akyol ya, kisah perjalanan dia menulis buku ini itu dimulai dari ketika dia mengisi kajian, mengisi diskusi konferensi ilmiah di Malaysia ya, ya masih dekat dengan kita di Indonesia. Nah, di Malaysia itu ketika dia memberikan eh, perspektif-perspektif baru, salah satunya yang dia tekankan adalah ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama. Dan dia mengkritik beberapa konsep atau beberapa tradisi di mana eh, ayat ini kemudian dipahami eh, secara apa? Secara konservatif dalam bahasa dia. Jadi tidak ada paksaan beragama di situ, maksudnya adalah tidak ada paksaan beragama untuk orang non-Muslim memeluk Islam, tapi tidak sebaliknya. Ya. Eh, bagi orang yang sudah beragama Islam, maka dia tidak boleh berganti agama, berpindah keyakinan, atau kita sebut murtad. Nah, dia mengkritik keras fenomena itu. Nah, dari situ kemudian dia diinkuisisi, ya, dia diwawancara habis-habisan oleh polisi syariah yang ada di Malaysia. Nah, ketika membaca pendahuluan buku ini, Hisham, saya jadi teringat 2017 itu Akyol itu ke Malaysia September 2017. Saya dan beberapa kawan teman-teman YPC yang Hisham juga bergabung di sana, itu kita ke sana bulan Februari melakukan atau merayakan World Interfaith Harmony Week. Itu dulu YPC sempat rutin setiap tahun. Nah, 2017 Februari itu kami juga bertemu dengan salah satunya IRF, Islamic Renaissance Front, yang mengundang Mustafa Akyol, yang memang itu salah satu tokoh atau organisasi yang progresif yang ada di Malaysia. Nah, flashback 1 tahun sebelumnya 2016, waktu itu saya belum ikut memang, senior-senior IPC, salah satunya ada yang bernama Kak Anifa. Nah, Kak Anifa itu sama eventnya di World Interfaith Harmony Week juga, WIHW. Ketika ada ritual Taipusam, waktu itu puncaknya orang-orang umat Hindu merayakan ritual di Batu Caves di Malaysia. Nah, itu ramai sekali memang ya umat Hindu yang beribadah, tapi juga banyak turis pelancong. Nah, ketika turis-turis itu banyak karena jadi tempat wisata. Nah,
teman-teman YPC juga merayakan WIHW di sana. Mereka campaign ya, melakukan kampanye dengan menyebarkan apa stiker dan juga apa poster-poster. Salah satunya misalnya kata-kata misalnya I'm Muslim, I love Hindus. I'm Muslim, I love Christian. I'm Christian, I love Muslim dan seterusnya. Kemudian berfoto bersama. Nah, singkat cerita difotolah salah satu bagian di situ di mana Kak Hanifa bersama beberapa warga lokal gitu ya. Ada yang Kristen, ada yang Hindu. Dan memang Hanifa kelihatan karena dia berjilbab. Dia upload di Facebook dan itu kemudian viral dan kemudian teman-teman YPC di Malaysia itu sempat dicari oleh polisi juga. Syukurnya memang setelah itu nggak lama teman-teman juga sudah beralih ke Singapura. Jadi tidak sampai kasusnya seperti Akyol ya. Tapi itu menjadi menarik ya. Ketika saya membaca buku ini, kisah Akyol itu membuat saya flashback ya. Dan memang dari teman-teman IRF pun juga sudah bercerita bahwa memang punya tantangan ya, keberagaman di negara jiran yang saya dalam beberapa hal juga itu juga dialami di Indonesia. Kita alami di Indonesia tentu dengan konteks yang berbeda. Persekusi-persekusi, penutupan tempat-tempat ibadah, rumah ibadah, kesulitan membangun rumah ibadah itu terjadi di tempat kita juga gitu. Jadi memang kita punya tantangan yang kurang lebih sama sehingga buku Mustafa Akyol ini perlu kita refleksikan, kita tanyakan kembali ya. Jadi kata reopening ini membuka kembali ya. Membuka kembali itu apakah berarti selama ini tertutup ya ataukah belum terbuka secara lebar ya nggak tahu ya. Tapi intinya kita perlu mempertanyakan ya. Jadi itu hal yang menarik yang kemudian yang saya dapatkan ya. Kenapa kemudian buku ini penting untuk dibaca karena kita perlu mempertanyakan kembali hal-hal yang mungkin selama ini kita terima, hal-hal yang selama ini kita diajarkan begitu saja, perlu kita tanyakan kembali untuk kemudian meneguhkan keberagaman kita. Nah, kalau dari Hisham, apa hal yang menarik? Karena jujur, Sobat Daku yang mengusulkan buku ini untuk dibahas sebenarnya juga Hisham. Ya. Jadi Hisham yang japri saya, ayo Bang, kayaknya menarik kita ngobrol bukunya ini. Karena saya juga sudah baca 2 tahun yang lalu, saya punya, ya saya iakan. Nah, jadi mungkin Hisham juga punya perspektifnya ketika membaca buku ini, apa yang menarik dari tulisan Akyol. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Mas Rahmat. Eh, Tadi udah disinggung pertama ya tentang penekanan la ikraha fiddin, gimana itu di dalam eh, tradisi pentafsiran eh, ada pentafsiran yang mempersempit maknanya menjadi tidak ada larangan untuk memeluk agama Islam kayak gitu. Ada nuansa eh, penyempitan makna atau bahkan di buku ini juga disebutkan bahwasanya la ikraha fiddin itu telah dihapus kan dengan ayat-ayat perang kayak gitu kan karena ayat-ayat perang itu. Nah, mengapa buku ini menarik? Kayaknya yang pertama yang tadi waktu Mustafa Akel ini mendapat inkuisisi ya atau diinterogasi oleh polisi syariah di sana, ternyata lagi-lagi yang dia bebas itu bukan karena ya emang dilepaskan aja, tapi kan memang karena ada unsur apa kekuasaan yang terlibat juga di situ. Karena Akhil ini anaknya orang terhormat juga di Turki kan, Iya, Akhil itu, dan itu menghubungi mantan presiden Turki atau Abdullah Gül. Nah, itulah yang kemudian jadi diplomat yang akhirnya membebaskan Mustafa Akil. Jadi dalam pergumulan ini pun ternyata kekuasaan kekuasaan itu masuk di dalam negara kayak gitu. Nah, itu menarik lagi nanti kalau kita baca pada bab-bab berikutnya itu Akil memberikan eh, gambaran kalau kita biasanya eh, ketika melihat apa doktrin atau ajaran tentang Qadariyah, Jabariyah, terus nanti Mu'tazilah, terus Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah,
itu bagaimana Akhil memaparkannya sekaligus dengan nuansa-nuansa perpolitikan pada waktu itu. Nah, itu menarik untuk kita kaji lebih jauh, untuk kita daras bersama ya, untuk kita pelajari sama-sama nanti. Gimana sebenarnya pemikiran-pemikiran itu selalu berdialektika. Dan ketika ada pemaksaan di sana, ya akhirnya terjadi ketidakharmonisan. Nanti kalau di zamannya Umayyah itu ya nanti yang dipersekusi aliran aliran Mu'tazilah. Terus di pas zamannya Abbasiyah yang dipersekusi aliran Arya. ah, Qadariyah, Jabariyah, aliran Jabariyah ya. Pas Abbasiyah itu Mu'tazilah mendapatkan eh, ruang di waktu Abbasiyah itu. Namun akhirnya ketika Abbasiyah runtuh runtuh kebencian-kebencian itu tumbuh dan sebagainya lah. Dan itu nanti kita bahas di bab-bab berikutnya. Yang menarik itu bagaimana kita bisa eh, membaca sesuatu dengan utuh atau banyak referensinya. Misal Akhil juga membahas terkait misal waktu pandemi itu kan di sini juga ada keterangan-keterangan gimana perdebatan antara ulama-ulama yang meyakini bahwasanya tidak ada Hmm. apa istilahnya penyakit yang menular kayak gitu. Terus ada juga Konspirasi. ulama yang ya, ada juga hadis yang menyebutkan Hmm. bahwasanya ketika ada wabah ya yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan masuk dan sebagainya. Hmm. Bagaimana itu berdialektika dan ketika aku merefleksikan itu aku menjadi berpikir, oh begitu kayanya seorang Muhammad kayak gitu, Nabi Nabi Muhammad SAW begitu kayanya. Sehingga uh, memang mampu berbicara dengan orang-orang sesuai dengan konteksnya. Misal ketika ada hadis tentang yang latar hidup itu ya mungkin kita refleksinya orang-orang itu yang diberi nasihat itu orang yang memang suka marah kayak gitu. Jadi Nabi menasihatnya sampai 3 kali latar hidup. Gitu. Ketika ditanya Islam pun Islam yang baik seperti apa, Nabi jawabannya pasti beda-beda bervariasi. Ada yang it'amut to'am. Nah mungkin itu yang pas Ya. pas waktu itu orangnya memang lagi orang dermawan dan dia orang kaya jadi it'amut to'am ini penting. Kalau orang miskin diberitahu itu kan, "Wah, gimana saya memberi makan Nabi?" Seharusnya kan saya diberi makan kayak gitu. Nah, refleksi-refleksi itu yang kemudian aku pikir, oh ternyata Nabi memberikan statement-statement itu bukan untuk dipertentangkan. Kayak, mungkin ada nuansa-nuansa yang harus kita pahami lebih jauh kayak gitu, konteksnya seperti apa. Kayak gitu, Mas Rahmat. Dan kalau di sini sendiri di buku ini disebutkan sendiri oleh penulisnya bahwasanya buku ini dimaksudkan untuk menjadi intervensi terhadap krisis besar dalam Islam. Hmm. Pertama yang itu tentang kebebasan beragama itu ya. Kebebasan beragama itu kan terkadang sering ditutup-tutupi. Bahwasanya orang yang ekstremis itu bukan 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 Muslim, bukan golongannya. Itu cara untuk menghindar. Bahwasanya memang ada problem di internal kita sendiri. Bagaimana kita membahasnya itu kadang orang takut sehingga lebih memilih buat mengakui ekstremis orang yang menganggap itu bukan orang Islam kayak gitu lebih menghindar jalan-jalan lebih memilih apa ya lebih aman gitulah kayak memilih jalan aman nggak mau mengobrolkannya. Nah itu menarik. Eh, terus ini juga mm, di sini dikatakan memang menghadirkan argumen yang komprehensif ya seperti tadi ya sejarah-sejarahnya juga dibahas di sini. Membongkar pembatas jalan teologis yang lainnya. Eh, kalau menurut Akeol, teologis Asaria ini sangat menghalangi, menghambat kayak gitu, sehingga harus harus didobrak sedikit, kayak gitu. Dia harus didobrak gitu untuk pencerahan yang akan ditawarkan oleh Akeol. Nah, yang menarik lagi di sini Akil juga berstatement
Saya lebih berbicara tentang menemukan nilai-nilai pencerahan nalar, kebebasan, dan toleransi dalam Islam itu sendiri. Jadi bukan yang produksi barat dan sebagainya. Nah, ini juga menarik. Mengapa Akil berstatement seperti ini? Padahal di babak berikutnya mungkin akan ditemukan bahwasanya dia juga mengakui bahwasanya pencerahan itu terjadi di mana-mana. Kadang kadang dibawa oleh agama, kadang oleh akal, kadang oleh agama dan akal. Kadang di Inggris itu juga terjadi di Amerika kayak gitu. Di babak berikutnya itu Akil menyebutkan bahwasanya universitas universal keuniversalan Universal. keumuman. Jadi ilmu itu nggak dikotomis. Semula zaman Abbasiyah waktu pencerahan itu ilmu tidak ada dikotomis, ilmu Islam dan ilmu itu tidak. Tapi di sini menarik di pembukaan itu Akil menyebutkan saya lebih berbicara tentang menemukan nilai-nilai pencerahan yang berasal dari Islam kayak gitu. Nah, aku jadi berpikir, oh, memang memang saya ya jadi lebih menarik aja kayak gitu, Pak. Mungkin Bang Rahmat bisa menanggapi. Iya, ah, berapa hal yang tadi sudah disampaikan Hisham ya sebagai gambaran yang juga sudah dituliskan oleh Akil di pendahuluan ya. Jadi memang tadi merespon yang terakhir yang disampaikan Hisham ya, memang sangat nampak dalam buku ini. Nanti kalau kita bahas kita diskusikan ya, eh, rasionalisme ya, pencerahan Barat itu sangat menginspirasi Akyol sebenarnya. Jadi dia banyak terinspirasi bagaimana Barat bisa maju, Barat bisa rasional dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Nah, hanya memang yang saya juga garis bawahi bahwa memang eh, Akil mencoba eh, memberikan jarak distintif di satu sisi. Ya, tadi sudah disebutkan Hisham ya. Jadi pencerahan Barat pun juga punya banyak kritik kata kata Akil ya. Eurocentrisme ya, terlalu orang Eropa yang terlalu rasis dengan eh, kulit putih ya kan. Itu juga apa namanya punya problem tersendiri yang di satu sisi kata Akil umat Islam sebenarnya kalau kita mau membahas Turath ya, teks-teks klasik tadi ya, khazanah intelektual umat Islam, sebenarnya kita juga punya unsur pencerahan. Nah, di sini menurut saya makna dari reopening mind tadi, ya, membuka kembali, ya. Jadi membuka kembali pikiran umat Islam itu bukan dalam konteks kita silau melihat Barat, kita silau melihat kemajuan Barat, tapi bagaimana kita membuka pikiran kita terhadap kekayaan khazanah intelektual umat Islam yang sudah dilupakan, ditinggalkan, atau entahlah ya. Jadi sudah kita tidak tahu ya bagaimana khazanah misalnya nanti akan dibahas Ibnu Rushd misalnya dengan filsafatnya, bagaimana tadi dimensi hadis-hadis Nabi yang berbicara seputar sains, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara seputar toleransi, kebebasan beragama itu sudah ada ya. Spiritnya itu sudah ada, hanya kita kadang kurang belajar untuk kemudian tahu oh jadi jadi bukan apologetik juga ya, karena kan ada juga kelompok yang apologetik ya bahwa oh itu kan memang sudah ada semuanya itu ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, aku tidak berada pada posisi yang sedang apologet, tapi bagaimana menghadirkan ya pemahaman keagamaan ya yang itu selaras dengan perkembangan zaman ya. Kalau dilihat ya dia punya dua dua tendensi ya kalau kita lihat di pendahuluan yang disampaikan oleh Akil bahwa ada dua kelompok. Yang satu terlalu cinta dengan Islam ya. Jadi terlalu terlalu membela mati-matian Islam yang akhirnya karena cinta buta akhirnya dia tidak bisa melihat secara objektif ya. Ya kita tahu lah ya kalau orang yang sedang kasmaran ya eh, orang yang sedang jatuh cinta itu tidak akan bisa melihat secara objektif. Yang dia lihat dari sosok yang dicintainya itu hanyalah kebaikan semata.
Ya. Jadi jangan memberikan nasihat, jangan memberikan masukan kepada orang yang sedang jatuh cinta. Sia-sia. Ya, sudah disakiti berkali-kali, tapi kalau cinta ya pasti akan terus kembali gitu ya. Kita yang melihat malah ngelus dada sendiri. Nah, itu itu orang yang terlalu cintanya fanatik saklek buta. Nah, itu ada dalam tradisi umat Islam ya, yang tadi sudah sempat disampaikan Hisham, yang menutup mata dengan berbagai macam permasalahan internal. Ada terorisme, oh enggak, terorisme itu buatan Barat dan seterusnya. Ya, mungkin ada di satu sisi andil Barat membentuk terorisme, tapi juga ada andil umat Islam sendiri. Problem teks misalnya ayat-ayat jihad, ayat-ayat kital yang kemudian dipahami secara tekstual. Kemudian eh, apa namanya kemiskinan yang melanda negara-negara Muslim, ya, apa namanya keterpurukan yang ada di negara-negara Muslim, ya, indeks kebahagiaan yang rendah di komunitas umat Islam misalnya, itu harusnya menjadi otokritik, tapi bagi orang yang sudah kadung cinta terlalu besar dengan Islam tanpa memahami teksnya dan memahami konteksnya, maka dia tertutupi. Nah, bagi kelompok ini, ya, Akil ingin reopening. Ayo umat Islam yang cinta buta, reopening. Kemudian yang kedua, ya, itu juga ada yang terlalu takut, ya, fobia, ya, Islamofobia. Di Barat juga banyak ya orang-orang yang eh, fobia dengan umat Islam, ya, sedikit-sedikit takut ya melihat wanita bercadar jauh, apa, lari misalnya. Kemudian ada yang jenggotan misalnya, eh, celana panjang, isbal ya, atau cingkrang itu juga takut. Jadi itu juga sama bermasalahnya dan perlu di reopening kata Akvel. Jadi di opening Muslim Men's ini sebenarnya menyasar dua tadi ya, kelompok yang terlalu cinta dan terlalu benci, dan dia mencoba menghadirkan perspektif yang lebih adil. Ya, dia bilang di pendahuluan itu historis dan komparatif, jadi pendekatannya sejarah dan membandingkan antara teks-teks yang ada dengan konteks, dengan realitas, dengan akal sehat, yang kemudian melahirkan bahwa enggak, ya, ajaran Islam itu secara substansi itu penuh dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, toleran, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sekarang kok yang terjadi realitanya banyak yang menyimpang atau tidak demikian, reopening kata Akil ya. Jadi di situ kemudian kita perlu apa? Membahas atau menghayati ya ajaran kita ya. Selama ini jangan-jangan kita hanya menerima begitu saja ya. Padahal keyakinan, keimanan itu harus berdasarkan ketulusan, ya, tidak bisa berdasarkan paksaan yang tadi sudah dikritisi oleh Akil. Nah, ketulusan itu juga bisa bisa hadir, bisa muncul salah satunya dari pengetahuan, ya. Kita bisa tahu, ya, kita tahu sosoknya, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata Ibnu Abbas, liya'budun ay liya'rifun, ya. Artinya kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus tahu zat Allah itu bagaimana. Kita harus belajar tentang Allah, berarti kita harus belajar teologi. Nanti dibahas juga oleh Akil di bab khusus mengapa perlu belajar teologi. Nah, ketika kita sudah belajar dan kita sudah tahu, disitulah kemudian keimanan kita akan kokoh, kita akan kuat, dan ya kita akan menjalankan ibadah itu tanpa ada paksaan. Ya, di situ sebenarnya spiritnya ya. Jadi bukan bahwa orang itu tidak boleh murtad atau orang itu harus masuk Islam, tapi bagaimana dia bisa beragama itu, entah agama apa yang dia pilih, itu memang berdasarkan hati nuraninya, ya, bukan karena tendensi. Ya, sama saja misalnya kita dakwah orang buat masuk Islam misalnya, tapi ternyata orang itu masuk Islam karena mau nikah misalnya, atau karena biar dapat bantuan misalnya zakat, atau yang lebih, atau misalnya artis ya biar bisa adsense-nya bisa lebih tinggi kalau dia masuk Islam, maka itu juga tidak tidak berdasarkan ketulusan dan keikhlasan ya. Kalau kita mau mencoba mengkaji lebih
dalam makna la ikraha fiddin tadi. Ya, jadi memang itu menjadi PR kita ya, ketika memahami agama itu sebatas ritual, agama sebatas menggugurkan kewajiban, padahal kita perlu tulus dan sadar, mindfulness ya dalam beragama. Gimana kalau pembacaan Hisham ada yang hal-hal menarik yang lain yang kemudian memang tidak salah ya, tepat sekali itu kita bisa membahas buku Akil ini. Kalau tentang kebebasan beragama itu di pembukaannya akhir merujuk ke ini pada tahun 1492 itu sebenarnya negara Islam di Turki itu sangat inklusif sekali sehingga orang-orang Yahudi Separadik Separadik itu eh, mengungsinya atau bermigrasinya itu ke Turki untuk mencari keamanannya dari konflik-konflik yang terjadi di beberapa itu kan. Nah itu kalau kita melihat sejarah ke belakang, sudah ada prototipe, ada contoh, makanya dibuka kembali reopening. Bagaimana sebenarnya Islam reopening main membuka kembali pemikiran-pemikiran tentang orang-orang Muslim zaman dahulu kayak gitu. Nah terkait tentang ketulusan sendiri ini karena bulan Ramadan, ya jadi teringat imanan wahtisaban ya. Siap Pak Man Ustadz ya. sama Ramadan imanan wahtisaban. Gufirlahu mengatakan. Ya itulah pentingnya ketulusan iman wahtisaban. Kalau kita puasanya hanya karena ikut-ikutan aja atau mungkin karena apa ya kita kembalilah memperbarui niat lagi bareng-bareng memperbarui niat puasa kita ya karena iman dan wahtisaban kayak itu. Mungkin gitu aja Bang Rahmat untuk pembuka ini. Ya, terima kasih Hisham. Ya, tadi hadis terakhir yang disampaikan Hisham itu bisa jadi oleh-oleh bagi kita untuk mengawali bulan suci Ramadan. Ya, hadisnya jelas ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam redaksi yang lain, man qoma Ramadana. Ya. Tapi kita juga perlu bertanya lagi ya, apa yang dimaksud dengan iman di situ? Apa yang dimaksud dengan wahtisaban di situ? Bahwa dalam beribadah, termasuk dalam berpuasa, kita perlu ketulusan dan pengharapan hanya kepada Allah, ya, bukan karena yang lain, bukan untuk dilihat yang lain. Ya. Di puasa kita itu adalah dengan ketulusan. Ya. Jadi apa namanya? Dan itu juga menjadi apa kebebasan kita ya. Ibadah puasa ini adalah contoh menarik bagaimana kita bisa beribadah dengan bebas dan tulus ya. La ikraha fiddin, tidak dipaksa siapapun. Karena kalaupun kita mau diam-diam makan tanpa ada orang kan bisa juga gitu ya. Tidak ada yang lihat. Disitulah kemudian paksaan atau tidak ya. Kalau misalnya diam-diam kita minum misalnya atau makan mokel ya bahasanya, ya berarti kita beribadah itu dipaksa sebenarnya, dipaksa oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Gak enak kalau dilihat tidak puasa gitu. Jadi itu kembali apa la ikraha fiddin itu bisa kita kaitkan dan kita maknai ke ibadah puasa yang insya Allah akan kita jalani selama 1 bulan ke depan. Oke, tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Semoga ini menjadi pemantik ya untuk kita terus bertanya, untuk kita terus berpikir, kita berziarah ya. Ini baru memulai peziarahan kita dengan karya Mustafa Akyol. Bagi teman-teman yang mau sambil membaca bukunya juga bisa pesan di marketplace, saya rasa masih ada atau ke toko-toko buku di sekitar Anda untuk membacanya secara langsung, tapi tentu baca buku yang asli, bukan buku bajakan. Oke, terima kasih banyak Hisham atas Kayak waktunya. novelnya Terelie ya. Ya, karena sudah nulis buku juga, jadi berasa kalau buku dibajak itu bagaimana.
Nah, terima kasih juga teman-teman Sobat Daku yang sudah mengikuti episode perdana ini bersama Reopening Muslim Minds. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Tetap pantengin YouTube Daras Buku. Silahkan di-share informasi YouTube ini jika dirasa memberikan manfaat bagi teman-teman Sobat Daku sekalian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Daras buku, kita mendaras buku menjadi perilaku. Saya Rahmat Al-Barawi, undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.